Dibacakan pertanyaan yang pertama. Silakan, Kak. Pertanyaan yang pertama, selamat pagi untuk Bapak Pendeta. Selamat pagi. Salah satu makna ibadah sejati adalah mengasihi sesama. Iya, betul. Ada orang yang keberadaannya sudah kita pahami dan kita maklumi dengan baik, tapi semakin dipahami semakin ngelunjak. Dia sepersewot dengan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan kita. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih sikap kita dalam menghadapi orang tersebut? Mohon pencerahan dari Bapak Gembala. Menghadapi orang yang super sewot ya, suka ngurusin rumah tangga orang dan lain sebagainya. Memang betul bahwa kehidupan sebagai orang percaya itu ada perintah ya. Sebagai tubuh Kristus kan, kalau satu menderita, yang lain ikut menderita ya. Karena tubuh Kristus itu ibarat telinga, tangan, kaki, jari, hidung, mata. Kalau mata bermasalah, otomatis seluruh tubuh terganggu. Kalau telinga bermasalah, otomatis seluruh tubuh ya terganggu ya. Makanya dalam 1 Korintus 12 ya. Dalam 1 Korintus 12 itu Paulus bilang begini. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, dikatakan di ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, misalnya jari kelingking, jangan lihat kecil begini ya. Kadang-kadang kalau terdesak mau ngupil pakai apa coba? Kalau bukan jari kelingking, iya kan? Lalu dikatakan ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan perhatian khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ya. Nah, jadi ini bicara tentang tubuh Kristus itu ya saling memperhatikan lah. Saling ikut merasakan ya. Merasakan pergumulan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan surat yang lain. Misalnya dalam Roma ya. Roma pasal 12. Ayatnya yang ke-15. Dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Tetapi dari pertanyaan yang Anda kasih ini, tentu kita juga diingatkan, betul, kita tubuh Kristus, kita keluarga dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi. Tapi bagaimanapun ada batas-batas privasi yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Contoh ya, kalau kita sering mendengarkan kalimat begini, kalau orang datang bertamu di rumah seseorang, ada orang yang berkata, anggap saja rumah sendiri. Saudara pernah dengar itu? Itu ungkapan bahwa kita ini udah kayak saudara nih. Anggap aja rumah sendiri, nyantai. Tapi tentunya kita yang mendengar kalimat dari tuan rumah yang berkata anggap aja rumah sendiri, itu kita jangan bodoh lalu menganggap kalau rumah sendiri ayo kita cari berangkasnya di mana, kita buka lemarinya, periksa perhiasannya. Bukan demikian, itu namanya Anda ngawur. Jadi kalau memang kita keluarga dalam Tuhan ya, kita sesama keluarga dalam Tuhan, tapi ada batas-batas privasi orang. Nah makanya ketika Anda bertanya, saya sudah mengasihi tapi sok sewot apa segala macam. Jadi menurut saya yang sok sewot itu yang tidak boleh melakukan itu lagi. Stop dengan sok sewotmu itu gitu loh. Jadi saudara tidak bisa campur masalah orang kecuali memang dia curhat.
Kecuali memang dia berbagi. Aduh, saya pengen berbagi nih. Masalah saya kayak gini. Tolong doain ya, segala macam ya. Tapi kalau dia nggak ngomong, ngapain? Kita ngotot, cari tahu. Onderzoek, orang Kupang bilang, lu terlalu onderzoek, karena mana kowe? Salosa bro. Tak usah terlalu baca kiri kanan apa segala macam. Ini privasi orang. Ya. Jadi maksud saya ialah, betul, apa yang Anda katakan saya setuju. Orang kayak begitu harus ditegur, ya. Kalau dia dengar, puji Tuhan, ya. Dia dengar, puji Tuhan. Saya seringkali sebagai pemimpin, sebagai rohaniawan, kalau ada yang seperti itu biasanya saya panggil. Ingat ya, saudaraku ya, yang ini tidak boleh. Kita sama-sama melayani, tapi kalau sampai ranah ini tidak boleh, begitu. Ya. Itu perlu disampaikan, dan puji Tuhan dari beberapa saudara yang kami sampaikan, puji Tuhan dia mengerti, puji Tuhan dia paham, puji Tuhan dia berujung pada perubahan. Tapi kalau yang kami omong dan tidak mengerti, Alkitab bilang simpel aja, jangan buang mutiara di babi. Iya kan? Karena Amsal juga bilang begini, yang senada dengan jangan buang mutiara di babi itu. Saya ingat Amsal 23 ayat 9. Itu kalau orang dibilangin tapi tidak ngerti-ngerti juga, dibilangin tapi tidak nangkap pesannya, orang kayak gini ini kategori bebal. Ini sudah kategori yang parah punya, ya kan? Makanya di dalam Amsal 23 ayat 9 dikatakan jangan berbicara di telinga orang bebal. Kenapa? Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi ini yang sama kayak Yesus bilang kan. Jangan buang mutiara di babi. Kita nasehatin supaya berubah, tidak mau. Nah, jadi buat saudara, ini sekalian nih. Buat saudara yang suka sewot ya, sama urusan pribadi orang, padahal dia sendiri tidak mau saudara urusin masalah pribadi dia. Anda harus hargai dong. Iya kan? Lain hal ya kalau dia curhat, tolong bantu doa. Nah, kalau dia curhat pun kita dididik harus bisa pegang rahasia. Kalau kita pernah gagal, ayo berubahlah pagi ini, ya kan? Jadi kita harus tidak usah sewot dengan orang. Ya. Kadang-kadang ada orang tuh yang dia bagaimana ya? Dia punya anak perempuan. Ini contoh ya. Dia ada anak perempuan. Ya. Dia bukannya bimbing, pimpin, gembalakan, arahkan anak perempuannya supaya hidup benar ya. Cantik tapi cantik dalam Tuhan, jangan cantik ganggu laki orang, ya kan? Tapi dia sewot ngomongin anak tetangga. Orang pulang malam diantar mobil langsung bikin gosip. Orang piara. Kalau kami di Kupang biasa begitu. Ya ada dulu saya punya pengalaman. Ibu-ibu tertentu asal lihat anak orang pulang malam langsung bikin gosip dengan kumpulan ibu-ibu yang jenisnya sama dengan dia. Mereknya sama. Dompu merek ialah ember bak hitam. Mulu ember. Bukan ember biasa. Ember bak. Tahu kok sondeng. Sekarang sepulang malam adi. Baru yang antar le. Contoh kayak ada laki-laki gumuk satu. Tahu siapa? Kayaknya orang piara dia. Saudara lihat nih. Orang piara katanya. Ya ini menurut saya dari mana Anda tahu? Kok cepat-cepat sekali buat kesimpulan orang piara? Bagaimana kalau ternyata memang dia lembur? Bagaimana kalau ternyata memang pekerjaannya itu harus sampai malam? Karena memang ada profesi-profesi tertentu yang kerjanya sampai malam. Jadi jangan omongin orang lah. Suami istri lewat, dong bisik-bisik. Orang Kupang bilang bak kusu-kusu. Kusu-kusu bilang apa? Hidung dua son cocok ah. Ya ampun. Tuhan yang pertemukan mereka adalah jodoh. Kok kamu bisa-bisanya tetangga yang tidak punya kuasa menentukan jodoh orang. Orang punya rumah tangga sudah berjalan. Bisa-bisanya dia lewat kamu berkata, son cocok. Kayaknya tidak cocok. Lu siapa sih? Kok lu yang paling tahu cocok tidak cocok? Kacau ini orang.
Bertobat kau ya. Yang suka bilang itu tetangga dua tuh saja. Hancurkan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh mulut panjang itu punya mulut tukang omong orang, kami singkirkan in Jesus name. Haleluya. Ya, jadi ini saya sedikit intermezzo, tapi yang saya mau sampaikan memang betul. Saudara, kita harus perhatian, tapi lihat batasan-batasannya ya. Di dalam kasih itu, manifestasi kasih itu sopan santun. Jadi tidak sembarang-sembarang ya. Oke, kiranya tanggapan saya ini berkenan. Tuhan berkati.